Assalamualaikum sahabat darling. Ini kita akan berkunjung ke kebun sorghum. Tapi mohon maaf, karena kebunnya hanya 3 batang isinya. Ini benar-benar kebun maksud saya. Jadi saya coba akan ikuti, kita bersama-sama mengikuti bagaimana pertumbuhan sorghum dari saat kita menanam, bagaimana ikut pertumbuhannya sampai saat berbuah. Jadi ini ada di kebun saya. Ayo kita ikuti, lihat yang kecil dulu ya. Kita lihat benih yang kita tanam. Jadi seperti ini. Ini sudah cukup tumbuh sehat ya. Kemudian agak sedikit membesar. Lihat, kita lihat batangnya agak sedikit membesar. Ini makin membesar lagi. Daunnya makin banyak, subur. Nah, kalau sudah tumbuhnya besar ini, kira-kira 80 cm begitu sampai 1 meter, maka dia akan besar. Nah, kita harus perhatikan saat pertumbuhan seperti ini, dia perlu nutrisi karena tumbuhnya pesat. Oleh karena itu, sorghum ini sampai tumbuh seperti ini harus kondisi air dan kualitas tanahnya agar supaya pertumbuhan yang cepat bisa didukung oleh lingkungan yang baik. Nah, selanjutnya tumbuhnya seperti ini. Lagi. Ini sudah makin besar. Jadi kalau kita lihat ini sudah 1 meter lebih ya. 1 meter lebih. Nah, 1 meter lebih ini butuh kalau yang dengan kondisi tinggi seperti ini, dia sudah menjadikan lahannya teduh. Jadi kalau dia misalnya harus kering, tidak ada air, maka dia sudah mulai tahan kalau sudah. Kenapa? Karena kelembapan tanah terjaga. Ya, sekarang kita lihat bahwa tadi untuk mengacu pertumbuhan yang baik, maka kita butuh adanya pupuk. Nah, pupuk ini sebenarnya bisa dengan pupuk organik. Kita lihat, kalau di pekarangan itu kita bisa pakai limbah rumah tangga, sampah dapur yang dikomposkan. Nih, lihat, saya pupuk setelah tadi ukurannya sekitar 80 cm 1 meter, saya pupuk dengan limbah organik dari dapur yang saya komposkan sendiri. Nah, ini hasilnya. Ini untuk mempertahankan kualitas mineral tanahnya supaya tetap baik. Nah, ini kita lihat ya. Lalu kita akan ikuti pertumbuhan berikutnya, yaitu pertumbuhan tanaman sehingga menghasilkan bunga dan buah. Setelah dipupuk, maka akan tumbuh subur semacam ini. Sorghum kita akan berbuah di ujungnya. Nah, kita lihat di ujungnya. Ini sedang berbunga. Bunganya juga didatangi lebah. Untuk apa lebah datang? Kalau saya perhatikan, ini lebah datang untuk mengambil polen dari bunga sorghum yang banyak sekali. Lihat lebahnya yang mengambil polen banyak-banyak dia. Tuh, lihat polennya banyak ya. Polen sangat baik untuk kesehatan kita, sehingga kalau kita tanam sorghum, maka kita selain memanen biji sorghum, kita juga bisa melihara lebah di sekitarnya untuk menghasilkan lebah yang
memproduksi madu dan polen yang banyak. Berikutnya setelah polennya habis menyerbuki bunga betina, dan kemudian akan menjadi seperti ini. Kita lihat yang serbuk sarinya sudah tua, warnanya sudah coklat seperti ini. Ini berarti tugasnya serbuk sari sudah selesai. Tinggal yang di bagian bawah yang masih kuning, dia masih bertugas menyerbuki. Banyak hewan yang hidup di sini, termasuk ada semut dan lain sebagainya. Kita lihat yang sudah agak lebih tua. Jadi kalau kita tanam sorghum ini, walaupun nanamnya bersamaan, bisa saja dia berbunganya tidak persis sama. Mungkin ada sedikit beberapa. Ini yang pertama kali berbunga. Kita lihat hasil. Jadi ini sudah mulai berisi. Yang di paling atas sudah mulai berisi. Kemudian kita menunggu tua. Dan kita akan panen buahnya. Kita bersihkan buahnya, kita jemur menjadi biji. Tanaman ini ternyata cocok di segala medan, segala lingkungan, baik yang kering maupun yang agak basah. Sahabat darling, saya mencoba menanam di rumah. Mengapa? Karena ini secara teori dia sangat bagus untuk memecahkan berbagai masalah. Tanaman ini nanti di bagian atasnya menghasilkan biji. Bijinya bisa kita buat nasi sorghum. Yang kemudian kalau kita bersihkan nasi sorghum, terus kemudian kita tepung, maka bisa untuk jadi bahan kue. Yang ketiga, jika kita campur untuk pakan ternak, maka akan menjadi pakan ternak. Itu utuh, tidak perlu dibersihkan lagi, dihancurkan menjadi tepung. Nah, kemudian kalau tadi di atasnya, lalu di batangnya. Batangnya ini kalau kita panen bijinya, maka batangnya ini kita peras akan menghasilkan nira. Niranya bisa jadi gula, bisa jadi bioetanol untuk kesehatan, bisa juga untuk bahan bakar energi terbarukan. Ini batangnya. Bisa jadi juga untuk pakan ternak batangnya. Kalau kita ambil gulanya, terus kemudian kita hancurkan, kita buat silase, fermentasi, akan menjadi pakan ternak. Nah, saya akan lanjutkan dengan bagaimana kalau setelah panen. Setelah panen, saat kita ambil batangnya, kita ambil bijinya, kemudian kita panen batangnya, maka kita potong di sini. Kita potong di sini ya. Bisa di ruas pertama misalnya. Maka ini ada bibit baru yang tumbuh. Ini bibit baru yang tumbuh menjadikan kita hanya menanam satu kali. Kemudian setelah ini kita potong, tumbuh lagi bibit baru. Ini yang kita pertahankan, kita kembali pupuk lagi, kita gemburkan tanahnya, kita akan panen lagi tanpa harus menanam biji baru. Itu ya, itu keunggulannya. Sampai bisa jadi kita panen 3 kali 1 tahun,
kemudian di masa musim hujan berikutnya atau setelah panen tanaman lain, maka kita mulai tanam yang baru. Oleh karena itu, ini sangat menguntungkan dari sisi penanaman. Dan kemudian mengapa di musim kering kita tetap bisa panen? Karena diuntungkan dengan adanya kalau kita sebut di Jawa sulen ya. Kalau di ini anakan, kita sebut dengan anakan. Nah, ini yang menguntungkan, walaupun banyak anakan lagi yang lain. Nah, kalau kita tidak mau pakai biji di atas, maka kita bisa potong juga di sini. Kita potong. Ini kan ada akar, ada ada anakan yang tumbuh baru. Nah, ini kita bisa tanam jadi tanaman baru lagi. Itu untuk efisiensi dan mempercepat menghasilkan individu baru. Jadi berbagai keuntungan dari kita menanam sorghum, terutama di daerah-daerah kering, daerah marginal, daerah yang biasa kalau di berbagai tempat itu hanya kebakaran di musim kering. Nah, dengan itu kita menanam sorghum ini untuk menghasilkan keuntungan dari sisi lingkungan dan kemudian keuntungan dari sisi ekonomi. Nah, itulah yang yang kita sarankan kenapa kita harus menanam tanaman sorghum, bahkan untuk orang perkotaan seperti saya contohkan ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya bagi kepada sahabat Darling. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.